Semua bilang KPR itu jalan tercepat punya rumah, tapi tidak ada yang cerita tentang sisi gelapnya. Tidak ada yang bilang bahwa di 5 tahun pertama, sebagian besar cicilanmu bukan buat bayar rumah tapi buat bayar keuntungan bank. Tidak ada yang cerita kalau biaya awal bisa membengkak puluhan juta tanpa kamu sadari. Tidak ada yang cerita kalau setelah bunga fix habis, cicilanmu bisa naik drastis dan kamu tidak bisa kabur kemana-mana. Kamu pikir KPR cuma soal cicilan? Tidak. KPR bisa mengubah cara kamu bekerja, cara kamu ambil keputusan, bahkan cara kamu bermimpi. Banyak orang yang ambil KPR merasa hidupnya stabil, sampai mereka sadar hidupnya pelan-pelan terkunci. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata kamu tentang kebohongan, perangkap halus, dan psikologi yang jarang dibahas. Karena kalau kamu salah langkah, KPR bukan cuma bikin kamu punya rumah, tapi bisa bikin kamu kehilangan kebebasan selama puluhan tahun. Kalau kita bicara soal rumah, sebenarnya kita sedang bicara tentang mimpi klasik orang Indonesia, punya tempat pulang, punya alamat tetap, punya rasa aman. Dari kecil kita dicekoki bahwa punya rumah kula sukses, dan ketika dewasa, tekanan itu makin besar. Dari keluarga nanya, kapan punya rumah? Sampai iklan bank yang seolah-olah bilang, tenang, cicilan ringan kok, semua orang juga ambil KPR. Dan disinilah cerita ini dimulai. Sebuah mimpi, sebuah tekanan sosial, dan sebuah kebohongan yang dibungkus manis. Bayangin kamu datang ke pameran properti. Salesnya ramah banget, senyum lebar, ngomongnya halus. Brosur penuh kata-kata manis, DP ringan, cicilan super ringan, bunga fix 3 tahun. Kamu lihat maket rumahnya, rapi, mengkilap, catnya putih bersih kayak mimpi masa depan. Rasanya kamu sudah melihat diri sendiri duduk di teras rumah itu, ngopi pagi, anak-anak main di halaman. Semua terasa mungkin, sampai kamu akhirnya tanda tangan. Karena keindahan itu cuma berlaku di awal, sebelum kebohongan pertamanya muncul. Kebohongan pertama adalah cicilan ringan di awal, berarti cicilan akan selamanya ringan. Bank tahu betul bagaimana psikologi masyarakat bekerja. Orang Indonesia itu cenderung hitung cicilan bukan hitung total biaya. Yang penting bisa bayar 3 jutaan per bulan, dianggap aman. Padahal, yang ringan itu bunga fix yang biasanya cuma 1-3 tahun. Begitu masuk tahun ke-4, cicilan bisa lonjak drastis. Ada yang naik 700.000, ada yang naik 1 juta, ada yang sampai naik 2 juta per bulan, dan yang lebih pahit semua itu sudah tertulis jelas di perjanjian, tapi nggak dijelaskan oleh sales maupun bank. Kenapa? Karena kalau dijelasin, 80% orang nggak jadi ambil. Begitu kamu tanda tangan, kamu masuk ke dunia baru, dunia di mana bank selalu untung, dan nasabah selalu berharap kondisi hidup membaik. Mari kita tarik sedikit ke belakang. Dulu orang tua kita bisa beli rumah cash atau KPR pendek karena harga rumah lebih sebanding dengan gaji. Sekarang, harga rumah naik jauh lebih cepat daripada kenaikan penghasilan. Rumah 500 juta itu biasa, tapi gaji standar masih di angka 4-7 juta. Jadilah KPR satu-satunya jalan. Dan disitulah bank paling senang. Masyarakat terpaksa butuh, jadi apapun syaratnya, tetap diserbu. Kebohongan halus lainnya adalah ilusi bahwa punya rumah lebih penting daripada stabilitas keuangan. Padahal banyak orang yang setelah ambil KPR, ekonomi justru makin mepet. Ada cerita nyata. Seorang pasangan muda ambil rumah 600 juta, DP 50 juta, cicilan awal 3,8 juta. Mereka pikir amanlah, toh gaji gabungan 10 juta. Masuk tahun keempat, bunga naik. Cicilan jadi 5,4 juta. Ditambah biaya transport naik, biaya makan naik, dan mereka baru punya anak. Sudah bisa ditebak, tabungan habis. Hidup dari gaji ke gaji. Dan mereka baru sadar, KPR itu bukan cuma cicilan rumah, tapi komitmen yang mengubah seluruh ritme hidup. Tapi bank tidak akan pernah bilang itu. Yang penting kamu ambil dulu. KPR itu seperti kue tart yang cantik di luar, tapi di dalamnya ada rasa pahit yang baru kamu temukan setelah mengunyah lama. Tapi karena sudah terlanjur makan, kamu tetap lanjut. Dan disitulah bank bermain paling cantik. Ada pepatah modern, nggak ada yang benar-benar punya rumah selama 20-30 tahun, yang punya itu bank. Dan itu benar. Selama tenor berjalan, rumah itu secara hukum lebih milik bank daripada milikmu. Kamu telat bayar 3-6 bulan, bank bisa tarik. Semua bertahun-tahun cicilanmu hilang begitu saja. Tapi siapa yang jelasin ini di awal? Tidak ada. Karena kebohongan terbesar KPR bukan pada hitungannya, tapi pada narasi yang dibangun, bahwa semua orang harus punya rumah sekarang juga, bahwa ketinggalan kalau telat beli,
bahwa harga selalu naik, bahwa KPR adalah solusi aman. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Di part 1 ini, kita perlu menetapkan satu pesan sederhana dulu. KPR bukan solusi buruk. Yang buruk adalah mengambil KPR tanpa persiapan, tanpa pemahaman, dan terlalu percaya promosi manis bank. Di balik semua senyuman sales, bunga fix, market yang indah, brosur berwarna, ada realitas keras yang siap kita bongkar di part berikutnya. Kita akan masuk lebih dalam ke cara bank menghitung bunga yang membuat nasabah bayar 2 kali lipat harga rumah. Jebakan biaya-biaya tersembunyi, bagaimana KPR bisa mengunci hidupmu 30 tahun ke depan, dan cara mengambil KPR dengan benar supaya tidak menyesal. Ada satu fakta pahit tentang KPR yang jarang sekali dijelaskan oleh bank. Di tahun-tahun awal, kamu hampir tidak membayar rumahmu, kamu sedang membayar bunga bank. Banyak orang percaya, setelah cicilan berjalan 5 tahun, hutang pokoknya harusnya tinggal sedikit. Tapi kenyataan justru sebaliknya. Kamu bisa saja sudah membayar ratusan juta, namun sisa hutang pokok nyaris tidak bergerak. Ini terjadi bukan karena kamu salah hitung, tapi karena sistem sengaja dirancang seperti itu. Bank menggunakan metode bunga efektif, sebuah skema yang membuat pembayaran bunganya sangat besar di awal, kemudian mengecil menjelang akhir tenor. Artinya, selama 3-7 tahun pertama, sebagian besar uang yang keluar dari rekeningmu adalah keuntungan mereka. Pokok hutangmu hanya turun sedikit, sangat sedikit. Inilah sebabnya, ketika seseorang ingin melunasi KPR lebih cepat, bank langsung mengenakan penalti, bukan karena mereka jahat, tapi karena keuntungan terbesar mereka belum mereka dapatkan di tahun-tahun awal itu. Dan ini baru setengah dari cerita. Setelah masa bunga fix selesai, masuklah kamu ke fase bunga floating, bagian paling menegangkan dalam perjalanan KPR. Disinilah cicilan bisa naik ratusan ribu hingga jutaan rupiah dalam semalam, mengikuti suku bunga acuan yang tidak pernah bisa kamu kontrol. Sales tidak pernah menjelaskan bagaimana rasanya hidup di fase floating, karena kalau mereka jelaskan dengan jujur, banyak yang akan batal. Bank tidak perlu menakut-nakuti kamu. Cukup buat cicilan awal, terlihat ringan, dan kamu pasti tanda tangan. Kalau dihitung total, KPR bisa membuat harga rumahmu menjadi 2 hingga 3 kali lipat lebih mahal. Rumah 500 juta bisa saja menjadi 1 miliar atau lebih. Bukan karena rumahnya berubah menjadi emas, tapi karena bunga yang kamu bayar terus menumpuk selama puluhan tahun. Ironisnya, angka total ini tidak pernah ada di brosur. Iklan bank hanya akan menampilkan kalimat manis seperti, cicilan mulai 3 jutaan, bukan total pembayaran bisa 1 miliar ya Pak. Lalu muncul pertanyaan, kenapa banyak orang tetap mengambil KPR meski tahu bunganya besar? Jawabannya sederhana karena realitas hidup memaksa. Harga rumah naik jauh lebih cepat daripada gaji. Nabung cash ratusan juta hampir mustahil bagi banyak orang, kontrakan tidak memberikan rasa aman, dan tekanan sosial harus punya rumah semakin kuat seiring bertambahnya usia. Maka akhirnya masyarakat memilih jalur yang terasa paling mungkin, meskipun secara total jauh lebih berat. Yang menjadi masalah bukanlah bunganya. Bunga adalah bagian dari sistem, dan KPR tetap menjadi solusi bagi banyak keluarga. Yang berbahaya adalah ketika seseorang mengambil KPR tanpa benar-benar memahami apa yang ia bayarkan. Ketika cicilan dianggap sebagai harga rumah, padahal sebagian besar adalah harga pinjam uang dari bank. Ketika seseorang percaya rumah akan cepat lunas, padahal ia baru membayar bunga selama bertahun-tahun. KPR tidak pernah salah. Yang salah adalah mengambilnya dengan mata tertutup. Dan inilah alasan mengapa banyak orang merasa tertipu setelah beberapa tahun berjalan, bukan karena bank menipu, tapi karena mereka tidak pernah diberi gambaran yang lengkap sejak awal. Di bagian ini kamu sudah melihat sisi tersembunyi dari bunga KPR, sisi yang membuat banyak orang bekerja setengah hidup hanya untuk melunasinya, tapi perjalanan kita belum selesai. Di part berikutnya, kita akan membuka tabir yang lebih gelap lagi, biaya-biaya tersembunyi yang membuat KPR jauh lebih mahal daripada yang kamu lihat di brosur. Ketika orang bicara soal KPR, yang sering dihitung hanya dua hal, DP dan cicilan bulanan. Seolah-olah itu saja yang menentukan apakah seseorang mampu membeli rumah atau tidak. Padahal, di balik dua angka itu, ada lapisan biaya yang jauh lebih besar dan sering tidak pernah dijelaskan secara terang-terangan. Biaya-biaya ini tidak muncul di brosur, tidak dibahas oleh sales, dan bahkan tidak semua orang paham meski sudah tanda tangan akad. Inilah bagian yang membuat harga rumah bisa naik puluhan sampai ratusan juta tanpa kamu sadari. Semua biasanya dimulai dari momen ketika kamu duduk di meja bank untuk proses KPR. Kamu pikir ini hanya formalitas, hanya tinggal tanda tangan dan selesai.
Namun justru disinilah lembar demi lembar biaya mulai bermunculan. Ada biaya admin bank yang jumlahnya bisa jutaan rupiah, biaya provisi yang kadang mencapai 1% dari total pinjaman, lalu biaya appraisal, yaitu biaya untuk menilai rumah yang bahkan kamu sendiri belum tempati. Ironisnya, kamu membayar pihak ketiga untuk menilai rumah yang kamu beli agar bank merasa aman meminjamkan uang kepada kamu, dan biaya itu tentu saja kamu yang menanggung. Belum selesai, masih ada biaya notaris, biaya balik nama, sampai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Banyak orang kaget saat tahu bahwa BPHTB bisa mencapai 5% dari nilai transaksi. Untuk rumah 500 juta, kamu bisa ditagih sekitar 25 juta hanya untuk satu biaya ini. Jumlah ini tidak pernah ada di brosur, tidak pernah disebut di meja pameran, tapi tetap wajib dibayar kalau mau rumah berpindah tangan secara sah. Lalu ada biaya yang jarang dipahami, asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Kedengarannya sepele, bahkan masuk akal. Tapi beberapa bank mewajibkan premi yang nilainya tidak kecil, terutama jika tenor panjang. Di atas kertas, premi ini melindungi keluarga jika terjadi musibah pada debitur. Tetapi secara realitas, ini adalah biaya tambahan yang menambah beban di awal proses KPR. Banyak orang hanya mengangguk karena sudah terlalu lelah membaca tumpukan dokumen, tanpa sadar bahwa mereka sedang menambah belasan bahkan puluhan juta ke total biaya KPR mereka. Setelah itu muncul biaya renovasi wajib. Ini yang paling sering menjebak pembeli rumah baru, terutama rumah dari developer. Bangunan yang terlihat cantik pada maket seringkali hanya tampak bagus dari jauh. Ketika kunci diserahkan, barulah terlihat dinding yang retak halus, lantai yang tidak rata, septic tank yang kualitasnya standar, dan cat tembok yang mudah terkelupas. Mau tidak mau, pembeli harus menambah biaya renovasi, belasan hingga puluhan juta, hanya untuk membuat rumah layak huni. Tidak ada satupun biaya ini yang ditampilkan saat promosi. Masalahnya bukan hanya jumlahnya yang besar, tetapi juga timingnya. Semua biaya awal ini muncul tepat saat kondisi keuangan seseorang baru saja terkuras untuk DP dan biaya booking fee. Orang datang ke pameran properti dengan harapan bisa mengambil rumah dengan DP ringan, tapi pulang dengan daftar biaya tambahan yang bahkan belum dihitung. Akhirnya banyak calon pembeli terpaksa lanjut karena sudah terlanjur bayar booking. Padahal mereka sebenarnya tidak siap menanggung seluruh biaya awal tersebut. Hal yang paling disayangkan adalah kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat tidak menghitung total biaya ini sebelum mengambil keputusan. Mereka fokus pada cicilan bulanan yang tampak aman, tetapi lupa bahwa proses KPR bukan sekadar mencicil rumah. Ini adalah proyek finansial besar yang butuh kalkulasi matang. Dan biaya-biaya tersembunyi inilah yang sering membuat total biaya KPR melompat jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan. Di titik ini kamu mulai melihat gambaran besarnya. Harga rumah bukan hanya angka yang tertera di brosur, tetapi jumlah semua biaya sampingan yang mengikutinya. Banyak orang tidak bangkrut karena cicilan, tapi karena biaya awal yang tiba-tiba muncul dalam satu waktu. Mereka masuk ke KPR dengan kondisi finansial sudah lelah, sehingga ketika cicilan mulai berjalan, tidak ada lagi ruang untuk menghadapi situasi darurat. KPR sebenarnya bukan jebakan, tapi ketidaklengkapan informasi yang membuatnya terasa seperti jebakan. Kalau saja semua biaya ini dijelaskan sejak awal, banyak orang akan lebih siap, atau setidaknya menunda keputusan sampai benar-benar mampu. Namun selama yang ditampilkan hanya sisi manis DP ringan, bunga fix, cicilan rendah, maka banyak orang akan terus terjebak pada ilusi memiliki rumah. Padahal yang mereka miliki di awal hanyalah tumpukan biaya tambahan. Part ini adalah bagian penting dari membongkar kebohongan KPR. Kita sudah melihat bagaimana bunga membuat harga rumah membengkak. Dan kini kita tahu biaya awal pun ikut memperparahnya. Namun perjalanan kita masih panjang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas sisi yang jauh lebih emosional. Bagaimana KPR bisa mengubah gaya hidup, pilihan karier, bahkan kebebasan hidup seseorang selama puluhan tahun. Banyak orang mengira KPR hanya soal bayar cicilan tiap bulan. Padahal jauh lebih besar dari itu. KPR bisa membentuk ulang cara kamu bekerja, cara kamu mengambil keputusan, bahkan cara kamu melihat masa depan. Perubahan ini tidak langsung terasa, tetapi perlahan merayap dan mengikat hidupmu tanpa kamu sadari. Saat cicilan pertama berjalan, semuanya masih aman. Kamu merasa ini cuma kewajiban baru, sesuatu yang bisa kamu kontrol. Tapi seiring bulan berganti, muncul tekanan halus yang tidak pernah kamu rencanakan. Kamu mulai menimbang setiap keputusan dengan standar baru, aman untuk cicilan atau tidak.
Dulu kamu berani resign dari tempat kerja yang bikin stres. Sekarang kamu bertahan meskipun kelelahan setiap hari. Bukan karena kamu menyukai pekerjaan itu, tapi karena satu hal, rasa takut kehilangan pendapatan yang menopang cicilan rumah. Perubahan ini juga menyusup ke peluang karier. Tawaran kerja baru yang dulu terlihat menarik, sekarang terasa berisiko. Kamu mulai ragu mengambil kesempatan yang butuh penyesuaian, seperti masa probation panjang atau pendapatan yang naik turun. Ketakutan gagal tiba-tiba membesar, padahal dulu kamu adalah orang yang berani ambil langkah apapun. Sekarang keberanianmu terikat oleh angka yang harus kamu bayarkan setiap bulan. Gaya hidup juga tidak luput dari perubahan. Bukan berarti kamu miskin, tapi kebebasan finansialmu mengecil. Nongkrong, liburan singkat, beli barang yang sedikit lebih mahal, semuanya perlu dipikirkan 2 kali. Setiap rupiah yang keluar terasa punya suara. Ingat cicilan. Ruang gerak yang dulu luas, perlahan menyempit. Kondisi ini terasa semakin berat ketika keadaan ekonomi berubah. Pendapatan turun, usaha lesu, atau anggota keluarga sakit. Orang yang tidak punya cicilan bisa mengencangkan sabuk dan menyesuaikan hidup. Tapi orang dengan KPR harus tetap membayar penuh, apapun yang terjadi. Banyak pasangan muda yang awalnya kuat, tetapi mulai goyah ketika pemasukan turun hanya sedikit. Bukan karena mereka tidak mampu bekerja, tapi karena cicilan tidak bisa diajak kompromi. Hal yang paling jarang dibicarakan adalah bagaimana KPR bisa membatasi mobilitas hidup. Banyak orang sebenarnya ingin pindah kota, mengejar peluang baru, atau mencari tantangan lain, tapi mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan rumah yang belum lunas. Biaya pindah, risiko rumah kosong, ketidakpastian kerja baru, semuanya menjadi hambatan besar. KPR secara halus, tapi nyata, mengikat seseorang pada satu lokasi selama bertahun-tahun. Salah satu ironi terbesar adalah bahwa banyak orang mengambil KPR sebelum benar-benar siap. Sebelum punya dana darurat, sebelum penghasilan stabil, sebelum memahami bahwa keputusan ini bisa mengubah hidup selama 20 hingga 30 tahun. Banyak yang mengambilnya karena takut ketinggalan zaman, karena tekanan keluarga, atau karena melihat teman sebaya sudah punya rumah. Keputusan besar yang lahir dari ketakutan sering berubah menjadi beban panjang yang dipikul dalam diam. Namun ini bukan berarti KPR adalah hal yang buruk. Banyak orang berhasil membuat hidupnya lebih stabil karena memiliki rumah sendiri. Banyak yang merasa lebih aman, lebih dewasa, dan lebih bertanggung jawab. Yang membuatnya menjadi masalah adalah ketika seseorang mengambil KPR tanpa kesiapan mental dan finansial. Ketika ia masuk ke komitmen panjang, tanpa memahami bahwa hidupnya akan bergerak dengan ritme yang berbeda dari sebelumnya. KPR bisa menjadi langkah besar menuju stabilitas, tapi juga bisa menjadi tali yang membatasi ruang gerak jika diambil pada waktu yang salah. Keputusan untuk mengambil KPR seharusnya tidak lahir dari tekanan sosial atau rasa takut tertinggal. Ini harus lahir dari kesiapan-kesiapan menghadapi perubahan gaya hidup, kesiapan menghadapi risiko pekerjaan, dan kesiapan menghadapi masa-masa sulit yang bisa datang kapan saja. Bagian ini adalah tentang realitas yang banyak disembunyikan di balik kata punya rumah sendiri. Bahwa rumah memang memberi rasa aman, tetapi proses menuju kepemilikannya bisa mengubah arah hidup seseorang. Bukan rumahnya yang salah, tapi keputusan yang diambil tanpa pemahaman lengkap. Di part 5 nanti, kita akan masuk ke akar permasalahan. Mengapa banyak orang akhirnya menyesal mengambil KPR, kesalahan pola pikir apa yang membuatnya terasa berat, dan jebakan psikologis apa yang paling sering menjerat calon pembeli rumah. Banyak orang yang mengambil KPR awalnya penuh semangat. Mereka merasa sedang membuat keputusan penting sebagai orang dewasa. Tapi setelah beberapa tahun berjalan, penyesalan mulai muncul pelan-pelan. Bukan karena rumahnya buruk, tapi karena keputusan itu diambil dengan cara yang salah, dalam kondisi yang belum siap. Penyesalan ini biasanya datang diam-diam, saat cicilan terasa berat, saat hidup mendadak berubah, atau saat mereka baru benar-benar memahami komitmen panjang di balik KPR. Kesalahan terbesar datang dari tekanan sosial. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa punya rumah sendiri adalah tanda berhasil. Jadi ketika usia masuk pertengahan 20 awal 30, banyak orang mulai panik melihat teman-teman sudah punya rumah. Mereka takut tertinggal, takut dianggap belum sukses, takut terlihat gagal oleh keluarga. Tekanan itu membuat banyak orang mengambil KPR bukan karena siap, tapi karena tidak ingin terlihat berbeda. Keputusan yang lahir dari rasa takut hampir selalu berujung pada penyesalan. Kesalahan berikutnya adalah pola pikir harga rumah pasti selalu naik. Banyak orang mengambil KPR karena panik membayangkan harga rumah akan melambung.
Mereka takut kalau menunggu 2 atau 3 tahun lagi, rumah yang diincar tidak akan terjangkau. Padahal kenyataannya, tidak semua rumah naik harga secara signifikan. Banyak lokasi yang stagnan bahkan turun. Tapi karena narasi, beli sekarang sebelum makin mahal, diulang terus oleh developer dan bank, orang akhirnya mengambil keputusan besar hanya berdasarkan ketakutan akan masa depan. Jebakan lain yang sering terjadi adalah anggapan bahwa cicilan KPR sama saja dengan uang sewa. Banyak yang berkata, daripada bayar kontrakan, mending cicilan rumah sendiri. Ini terdengar logis, tapi tidak sepenuhnya benar. Kontrakan memberi kebebasan berpindah, tidak memaksa kamu menanggung biaya renovasi, tidak membuat kamu memikirkan pajak dan perbaikan rumah. Sementara KPR membawa beban tambahan yang tidak terlihat, dari bunga floating yang tiba-tiba naik sampai biaya bulanan yang tidak bisa dihindari. Banyak orang baru sadar bahwa cicilan bukan sekadar ganti sewa, tapi komitmen yang jauh lebih besar. Kesalahan lain adalah terlalu percaya diri bahwa penghasilan akan selalu naik. Saat tanda tangan akad, banyak orang merasa optimis. Mereka yakin 5 tahun lagi gaji lebih besar, usaha lebih lancar, hidup lebih mapan. Tapi kenyataan hidup tidak selalu bergerak ke atas. Ada masa-masa stagnan, bahkan turun. Ketika itu terjadi, cicilan tetap berjalan dengan angka yang sama. Banyak penyesalan muncul karena orang mengambil KPR berdasarkan bayangan masa depan yang belum tentu terjadi. Tidak sedikit juga orang yang menyesal karena salah pilih rumah. Mereka terbuai promo DP ringan atau cicilan murah tanpa memperhatikan kualitas bangunan, akses, lingkungan, dan jarak ke tempat kerja. Setelah tinggal beberapa bulan, mereka ingin pindah, tapi tidak bisa. Rumah belum lunas, harga jual tidak naik, dan biaya pindah terlalu besar. Mereka terjebak di rumah yang tidak membuat mereka bahagia. Banyak penyesalan juga muncul dari kurangnya dana darurat. Orang fokus menyediakan DP, tapi lupa bahwa KPR membutuhkan bantalan keuangan yang besar. Saat ada kondisi darurat, dari kendaraan rusak sampai kebutuhan keluarga mendadak, cicilan tetap harus dibayar. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dinego. Banyak orang akhirnya gali lubang tutup lubang hanya untuk menjaga cicilan tetap aman, dan disinilah stres terbesar muncul. Yang paling menyedihkan adalah penyesalan emosional. Banyak orang yang sudah punya rumah justru merasa hidupnya lebih sempit. Setiap keputusan harus melewati filter cicilan. Setiap rencana harus menunggu tanggal gajian. Setiap peluang harus ditimbang dengan ketakutan. Hidup terlihat stabil dari luar, tapi terasa berat dari dalam. Namun akar semua penyesalan itu hampir selalu sama. Keputusan KPR diambil bukan dari kesiapan, tapi dari tekanan. Tekanan sosial, tekanan emosional, tekanan ketakutan. Dan ketika seseorang masuk ke komitmen panjang dengan pola pikir seperti itu, perjalanan di dalamnya terasa jauh lebih berat daripada yang dibayangkan. Bagian ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata, supaya siapapun yang ingin mengambil KPR bisa melakukannya dengan pemahaman penuh, bukan dengan ketakutan. Karena KPR bukan musuh keputusan tergesa-gesalah yang membuatnya menjadi beban. Setelah melihat semua sisi gelap KPR, wajar kalau banyak orang mulai ragu. Tapi tujuan dari semua ini bukan untuk menakut-nakuti. Tujuannya adalah membuat kamu siap. KPR tidak berbahaya kalau kamu masuk dengan strategi yang benar. Yang membuat banyak orang menyesal adalah mengambilnya terlalu cepat, terlalu percaya, dan tanpa persiapan. Di bagian terakhir ini, kita bahas bagaimana mengambil KPR dengan cara yang tidak menghancurkan hidupmu. Hal paling penting yang harus kamu pahami. KPR bukan perlombaan. Tidak ada bonus apapun kalau kamu punya rumah lebih cepat dari teman-temanmu. Banyak orang terburu-buru karena tekanan sosial, takut terlihat belum sukses, atau merasa sudah waktunya. Padahal orang-orang yang menekanmu tidak ikut menanggung cicilanmu. Ambil KPR hanya ketika kamu benar-benar siap, bukan ketika kamu sedang terpengaruh omongan sekitar. Langkah berikutnya adalah menghitung kemampuan dari sudut paling pahitnya, bukan dari cicilan awal yang manis. Bunga fix selalu terlihat ringan, tapi masa itu cepat berlalu. Yang perlu kamu hitung adalah cicilan saat bunga floating naik. Buat simulasi. Bagaimana kalau cicilan naik 500.000 atau bahkan 1 juta? Masih aman? Kalau sedikit kenaikan saja sudah mengancam hidupmu, itu tanda kamu belum siap. KPR adalah maraton jangka panjang, bukan sprint beberapa bulan. Lalu dana darurat. Banyak orang hanya fokus menyiapkan DP dan biaya awal, padahal yang lebih penting justru bantalan finansialnya. Idealnya, kamu punya dana darurat minimal 6 bulan biaya hidup. Lebih bagus kalau bisa sampai 1 tahun. Karena hidup tidak bisa diprediksi. Penghasilan bisa turun, perusahaan bisa melakukan PHK, usaha bisa sepi,
Tanpa dana darurat, kamu akan hidup dalam kecemasan karena cicilan tidak bisa ditunda. Berikutnya, pilih rumah dengan logika, bukan emosi. Banyak orang terjebak karena melihat promo DP minim, cicilan ringan, atau market yang cantik, padahal lokasi, akses, lingkungan, dan kualitas bangunan jauh lebih penting. Jangan sampai rumah jauh dari kantor dan membuat biaya transport membengkak. Jangan membeli hanya karena murah, lalu menyesal karena harus renovasi besar-besaran. Rumah yang tepat adalah rumah yang sesuai dengan hidupmu, bukan hanya sesuai brosur. Pastikan juga penghasilanmu stabil. Jika pekerjaanmu masih sering berpindah atau pendapatanmu masih naik turun, sebaiknya tunda dulu. KPR membutuhkan ritme pemasukan yang terjamin. Tidak harus besar, tapi harus pasti. Kalau punya penghasilan sampingan, itu jauh lebih baik. Banyak orang merasa lebih tenang ketika ada aliran uang tambahan yang bisa menjadi penolong saat keadaan mendadak berubah. Jangan lupa, bandingkan bank satu dengan yang lain. Banyak orang mengambil bank pertama yang ACC, padahal struktur bunga dan biayanya sangat berbeda. Bunga fix rendah tidak selalu lebih baik kalau floatingnya tinggi. Mintalah simulasi lengkap sampai akhir tenor, bukan hanya 3 tahun pertama. Dari situ kamu bisa melihat berapa total bunga yang kamu bayar. Keputusan 1 jam membaca simulasi bisa menghemat puluhan juta di masa depan. Pertimbangkan juga tenor. Semakin panjang tenor, semakin besar total bunga yang kamu bayarkan. Memang cicilannya lebih ringan, tapi totalnya bisa jauh lebih mahal. Kalau mampu menambah sedikit untuk memperpendek tenor, lakukan. Lebih baik hidup sedikit ketat beberapa tahun, daripada harus merasa terikat selama 2 atau 3 dekade. Namun yang paling penting dari semuanya adalah kejujuran pada diri sendiri. Banyak orang mengambil KPR karena ingin terlihat dewasa, terlihat mapan, atau takut ketinggalan. Padahal keputusan jangka panjang tidak bisa diambil berdasarkan tekanan sosial. Keputusan ini harus lahir dari kesiapan mental, finansial, dan pola hidup yang kamu sanggupi. KPR bukan sekadar cicilan rumah. KPR adalah komitmen puluhan tahun, bisa menjadi fondasi hidupmu, atau menjadi beban yang membuat kamu kehilangan kebebasan. Yang menentukan hasilnya bukan rumahnya, tapi kesiapanmu. Kalau kamu masuk dengan perhitungan yang matang, rumah itu akan menjadi kebanggaanmu. Tapi kalau kamu masuk terburu-buru, rumah itu bisa terasa seperti pintu yang mengunci ruang gerakmu. Kini kamu sudah tahu gambaran lengkapnya, kamu tahu risikonya, jebakannya, dan strateginya. Dengan semua informasi ini, kamu bisa mengambil keputusan besar dengan kepala dingin, bukan emosi. Pada akhirnya, tujuan dari video ini sederhana, membuatmu siap mengambil langkah besar dengan penuh kesadaran. Supaya rumah yang kamu cicil bukan menjadi beban, tetapi menjadi titik awal kehidupan yang lebih tenang dan terarah.